Hai sis, hai Gan, kembali lagi di Kamis Misteri. Pada episode kali ini merupakan pengalaman bercinta dengan Begu Ganjang atau hantu asal Sumatera Utara. Ini merupakan diangkat dari thread Embun Suci. Selamat datang di Kamis Misteri. Kalian pernah mendengar Begu Ganjang? Begu Ganjang merupakan hantu yang santer terdengar di daerah Batak, Sumatera Utara. Kalau di daerah Jawa, mungkin Begu Ganjang ini bisa dibilang mirip dengan genderuwo. Bedanya, Begu Ganjang di Sumatera Utara memiliki ciri khas tak hanya bertubuh besar dan gelap, namun juga semakin dilihat ke atas, Begu Ganjang akan semakin tinggi dan besar. Selain itu, Begu Ganjang juga tenar sebagai hantu Sumatera Utara yang sangat jahil dan nakal. Begu Ganjang tinggal di pohon tinggi yang besar dan biasanya menjadi peliharaan petani buah untuk menjaga hasil tanaman dari pencuri atau binatang. Karena itu, jangan coba-coba mengambil buah sembarangan tanpa izin. Kalian bisa jatuh sakit parah dan berujung meninggal dunia kalau sampai dikerjain sama Begu Ganjang. Sama seperti genderuwo, Begu Ganjang juga senang menyamar sebagai suami, apalagi saat istri dalam keadaan hamil. Pernah pengalaman tetangga seperti itu. Saat suaminya dinas malam, sosok yang sama persis dengan suaminya datang, kemudian pergi lagi. Menandainya adalah Begu Ganjang akan betah, tidak bicara, dan hanya diam saja. Bersyukur temanku tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Pengalaman temanku itu sedikit berbeda dengan apa yang aku alami. Sebulan setelah menikah, aku dan suami tinggal di sebuah kontrakan. Menjadi seorang istri membuatku lebih tenang dan nyaman. Maklum, menjadi orang yang terbiasa bersinggungan dengan makhluk gaib terkadang membuatku ketakutan. Siang itu, usai pulang dari mengajar, ku baringkan tubuh lelah tanpa membuka jilbab. Kamar yang tampak gelap karena tiada jendela membantuku terlelap cepat. Saat mata hampir menutup rapat, tiba-tiba bayangan gelap melintas di dekat bola lampu. Rasa kantuk mendadak hilang. Mataku kembali cerah, ku sapu pandangan sekitar. Terlihat gumpalan gelap di sudut kamar yang semakin besar. Lama-kelamaan, semakin tinggi dan seperti ingin memakanku. Buru-buru aku bangkit menghidupkan lampu. Dan kemudian bayangan itu menghilang. Aku beranjak keluar rumah dan duduk di teras. Napas yang memburu perlahan mereda. Lemas rasanya, seluruh sendi tubuh, suara tercekat tadi yang membuatku sesak dan berkeringat dingin. Usai makan malam, aku dan suami bercanda di dalam kamar. Ku ceritakan kejadian aneh siang tadi. Suami malah mengatakan itu hanya perasaanku saja. Aku ngambek dan merajuk. Ku raih bantal dan selimut, lalu beranjak keluar kamar. Dengan rasa jengkel ku cobalah untuk tidur. Tiba-tiba ada sentuhan seperti menggelitik di telapak kaki. Aku berpikir itu hanya hembusan angin. Sentuhan itu mulai terasa lembut di dadaku. Mungkin itu angin. Pikirku berusaha positif. Lalu dengan sangat jelas, sentuhan itu semakin menjadi. Rasanya seperti ada yang meniduriku. Hingga sebuah sentuhan bibir membuat mataku melotot. Aku merasa seperti ada yang melumat bibirku. Sontak saja dengan cepat aku melompat tanpa mematikan kipas angin dan ngacir ke dalam kamar. Kulihat suamiku sedang tertidur lelap
Aku tak enak membangunkannya untuk mendengarkan kejadian yang baru aku alami. Jadi ku simpan cerita ini rapat-rapat. Karena mungkin ini hanya perasaan aku semata. Sedikit menjauh dari suami, aku akhirnya berbaring dan tertidur lelap. Keesokan harinya, tetangga sebelah kontrakan berkunjung ke tempatku. Namanya Kasinta. Dia menceritakan peristiwa janggal yang baru dialaminya kemarin malam. Dia cerita kalau ada yang menjahilinya. Opor ayam yang dia taruh di meja makan hilang dengan sendirinya. Padahal dia cuma sebentar meninggalkan makanan itu. Jangan-jangan ini ulah Bagu Gunjang, ujarnya perlahan. Kami pun bergidik ngeri. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuh. Bulu halus lenganku berdiri tegak. Lama berbagi pengalaman horor selama tinggal di lingkungan kontrakan, akhirnya Kasinta pamit pulang. Dan aku yang libur kuliah dan mengajar merasa uring-uringan di rumah. Kuhidupkan lampu kamar dan mencoba tidur siang. Dalam tidur aku merasakan hal yang sangat aneh. Ada seorang laki-laki bertubuh sangat besar dan rambutnya panjang berantakan. Hanya memakai celana pendek bertelanjang dada. Laki-laki besar itu mendekatiku. Aku yang ketakutan tak bisa bergerak sedikit pun. Tubuhku mematung. Parahnya, kami bercinta dalam mimpi yang terasa nyata itu. Aku tersadar dan buru-buru ke kamar mandi. Entah apa yang ada dalam pikiranku. Rasanya ingin segera membersihkan diri. Anehnya tidak tanda-tanda aku habis berbuat seperti itu. Padahal sangat tampak jelas seperti kenyataan. Rasanya ingin muntah dan merasa jijik. Malamnya aku meminta suami untuk pindah dan tidak melanjutkan kontrakan. Kamar yang dipasang 2 kipas angin tetap terasa panas. Pasti ada yang tak lazim dengan kamar ini. Kebetulan sekali, bapak pemilik kontrakan datang menagih uang sewa. Pak, kami gak nyambung kontrakannya ya. Istriku gak nyaman di sini. Ada begu di kamar kami. Aku terkejut mendengar penuturan suami. Ternyata dirinya juga tahu apa yang terjadi dan merasakan keberadaan makhluk itu. Padahal aku tak pernah bercerita detail atas apa yang aku alami. Gak mengganggu itu nak, tapi kalau mau pindah ya sudah. Bapak tidak memaksa untuk tetap tinggal. Aku semakin syok mendengar jawaban bapak yang punya rumah. Fix, sepertinya makhluk itu adalah piaraannya. Abangku gak cerita kalau tahu ada yang aneh di rumah ini? Cecarku tak sabar sebaik pemilik rumah pulang. Nanti adik malah gak berani di rumah. Ya sudah, besok kita siapin ya, pindah rumahnya. Suami menjewel hidungku yang tidak mancung sama sekali. Lega rasanya suami menuruti keinginan untuk pindah rumah. Pindah dari kontrakan menjadi keputusan terbaik kami. Tetapi, akankah Bego Ganjang berhenti menerorku setelah ini? Semoga. Penasaran dengan cerita misteri menegangkan lainnya? Buka forum stories from the heart Kaskus sekarang.